Alhamdulillah Bapak Ibu, siang hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim, bisa kumpul bersama dalam suasana yang penuh berkah insyaallah dengan bahasan yang sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena terkait dengan amal ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu salat sunnah rawatib. Ibu-ibu kenal salat sunnah rawatib? Atau kenalnya qobliyah sama ba'diyah? Biasanya yang sering terdengar itu qobliyah, ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah sesudah sholat fardu. Tapi dua-duanya, kedua jenis qobliyah ba'diyah ini diistilahkan dengan nama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Bu, biasanya kita kalau sholat sunnah qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat fardu. Yang ibu tahu qobliyah ada pada sholat fardu apa saja? 1. Qobliyah subuh. 2. Qobliyah zuhur. 3. Qobliyah asar. 4. Qobliyah maghrib ada tak? Kate. Nian apa? Cius. Kaget kita jingok. Terus apa lagi? Qobliyah isya. Berarti dalam hitungan Bapak Ibu yang tidak ada qobliyahnya cuman maghrib tadi. Nah, nanti kita akan bahas dalam kajian ini. Sekarang yang ba'diyahnya, Bapak-bapak, ba'diyahnya apa yang pertama? Ba'diyah zuhur. Apalagi Pak? Ba'diyah maghrib. Apalagi Pak? Ba'diyah isya. Ba'diyah subuh ada tak Pak? Adik. Kadang aku terjingok ada yang sholat ba'diyah subuh sini. Macak-macak namanya. Ba'diyah asar ada tak Pak? Kati. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang selama ini biasa kita kerjakan, itu yang selama ini adalah dalam pengetahuan kita, dan itu yang selama ini sering kita lihat pada kaum muslimin dan muslimat yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah ada yang disebut dengan istilah muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad artinya adalah sangat dikuatkan untuk dikerjakan karena hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau dalam kondisi safar atau dalam perjalanan. Kalau dalam kondisi normal hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, maka dia diistilahkan dengan muakkad, sangat dikuatkan untuk dikerjakan. Jadi kalau kita memang leluasa waktunya, males, tidak ingin mengerjakan sholat sunnah muakkad qobliyah ba'diyah ini, rugi. Karena Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakannya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan istilah ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya jika kita kepengen, jika kita ingin melaksanakannya, maka diperbolehkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk melaksanakan hal tersebut, sholat tersebut. Nah, Bu, sekarang kita lihat yang muakkad ini apa saja. Jadi yang muakkad apa landasannya? Ada 2 hadis. Yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa riwayat dari Ibnu Umar ini? Beliau meriwayatkan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingat, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib berapa rakaat tadi? 10. 10 rakaat. Yang pertama dalam hadis ini disebutkan rakaataini qoblal subhi, qobla subhi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Yang berikutnya rakaataini qobla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Dan yang kelima adalah rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. 2 kali 5 10
Ini yang muakkad dalam versi hadis Ibnu Umar, yaitu jangan sampai ditinggalkan yang 10 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Hadis yang kedua, Bapak Ibu, masih yang muakkad, yaitu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi jumlahnya bukan 10, jumlahnya nambah 2 rakaat lagi. Jadi totalnya ada 12 rakaat. Apa saja 12 rakaat kata Aisyah? Man sabara ala sintai asyrata rakaatin minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mampu memelihara 12 rakaat salat sunnah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Galak Bu rumah di surga? Rumah di kompleks rumpun lagi galak. Ayo. Apalagi rumah di surga. Nah, siapa yang pengen dibangunkan oleh Allah sejak sekarang rumah di surga, maka jagalah 12 rakaat salat sunnah rawatib ini. Apa saja kita cek satu-satu. Yang pertama dalam hadis Aisyah ini adalah 2 rakaat sebelum subuh, sama. Lalu 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 4 rakaat sesudah zuhur. 4, tapi mengerjakannya tetap 2-2. 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat. Niatnya tetap sama, qabliyah, ba'diyah, zuhur. Jadi 2, 4. Lalu 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Totalnya berapa? 12 rakaat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga termasuk versi yang muakkad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi baru bahas tentang yang muakkad, yang kata Rasulullah jangan sampai ditinggalkan kalau memang kita tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan sholat tersebut. Jadi jagonian, peliharanian, bahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi mengatakan man sabara, siapa yang betul-betul mewanti-wanti, siapa yang betul-betul menjaga, memelihara 12 rakaat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan baginya rumah di surga. Insya Allah semoga rumah kita di surga lado komplek lado nomornya galo. Ya, amin.